Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li'awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Taqrib Al-Imam Al-Qadi Ahmad Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani As-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu,
bersama rutin pengajian kitab Madul Ghayah wa Taqrib setiap hari Selasa ba'da maghrib 2 mingguan di Musholla Darut Taqwa Indro Pepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken materi 3 minggu yang lalu berai pisan. Halaman 46 masih membahas tentang bab muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi ahkamil ijarah ing dalem nerangno pira-pira hukume akad ijarah. Wa kullu malan utawi saben-saben barang amkana kang mungkin apa al-intifa'u dan alat manfaat bihi kelawan ma'a baqai sertane langgeng ainihi wujude sohat mokosah apa ijaratuhu nyewaake idza kudirat tatkalane den pasti apa manfaatuhu manfaate bi ahadi amraini kelawan salah siji rong perkara bi muddatin kelawan pasti mongsone au amalin utawa kelawan penggaweane wa ayatullahu halan utawi mutlaqi ijarah yakatati den butuhaken den perluaken utawa den tetepaken takjilal mujarrati ing akeh-akeh ngupai illa ayyustarata kejaba yen to janji kejaba den syaratake ing dalem upah at-takjilu ing semaya wala tabatulan ora batal apa ijarah bimauti ahadil muta'aqidaini kelawan wafate salah siji wong sing akad wa tabatulan batal apa ijarah bitalafil aini kelawan rusake ain rusake barang al mustajarati kang den sewaaken wala dhamana lan ora nempui alal ajiri ing atase wong kang nyewa illa bi'udwanin kejaba keteledoran kejaba kelawan pelanggaran utawa keteledoran tidak hati-hati nggih. Para hadirin rahimakumullah, kula nyatet ten syarah kitab niki beberapa kitab kula rangkum cek wonten penjelasan ingkang detail. Napa niku akad ijarah? Akad ijarah niku para hadirin itu dari kata ajara yajuru ajran atau dari kata al-ajru atau ajrun. Lek gawe alif lam al-ajru, lek gak gawe alif lam ajrun domatain. Niku artine nopo? Artine upah, artine sewa, menyewa, artine imbalan, artine jasa, balasan. Niki al-ajru atau ujrah. Lah di dalam definisi syarat istilah niku sing paling gampang kula pendhet saking definisi kitab Fiqhus Sunnah karangane Sayyid Muhammad Sabiq At-Tihami Al-Misri rahimahullah.
sing wafat tahun 2000 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau mengatakan al-ijarah adalah suatu akad transaksi sewa menyewa suatu barang atau suatu jasa yang ditentukan jangka waktunya dan tidak boleh dimiliki barang sewaan tersebut dengan syarat tertentu. Niki akad ijarah, akad sewa menyewa, akad terhadap jasa. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Wa kullu amkanal intifaqu bihi ma baqi ainihi sohat ijaratuhu. Jadi wa kullu amkana, setiap yang dapat diambil apa al-intifa, manfaatnya. Jadi barang niku sifatnya intifa, dipendhet manfaate. Jadi lek ana barang ana manfaate iku jenenge al-intifa. Dan juga mabaqa'u ainihi sohat ijaratuhu, dan tetap keadaan barangnya, kelihatan barangnya, tetap kondisi barangnya, tidak mudah rusak, tidak musnah atau hilang. Ya, baqa'i ainihi, selamanya tetap ya sehat barangnya. Sohat ijaratuhu, maka sah ijarahnya. Atau juga waqad dirad, dihitung Pak. Ya, dihitung apanya? Manfaatuhu, manfaatnya, dengan salah satu bi'ahadi amroini, dengan salah satu dua urusan, dua perkara. Bimuddatin, dengan jangka waktu. Bimuddatin, dengan jangka waktu, dengan ketentuan batasan waktu. Yang kedua wal amalu, dengan pekerjaan. Jadi ada dua bentuk. Ada barang yang disewakan, itu harus membayar upah, ya, upah sewa. Lek sampeyan di pekerjaan digarap wong liya, maka itu harus dikasih upah. Ini termasuk cakupan dari akad al-ijarah. Para hadirin rahimakumullah, akad ijarah niki hukumnya sepakat para ulama, hukumnya mubah. Hukumnya mubah, boleh dilakukan di dalam pergaulan atau muamalah. Oke, boleh. Cuma di dalam akad ini para hadirin wonten syarate. Napa syarate? Harus dibayar di muka. Wa atlaquha, yang yaqtadi ta'jilal ajrati illa ayyastarikal ta'jil. Jadi ketika sampai menyewa sesuatu barang, maka segera ta'jilal ujrah, artinya segera melakukan pembayaran. Ya, berarti apa? Berarti dibayar di muka. Niku asale ujrah Pak. Sebab sampeyan sadurunge gawe barang kedah bayar rumiyin baru dipakai. Itu sing bener dalam konsep ujrah. Tetapi saat ini yang terkenal ketika panjenengan kali kula nyewa barang niku ana istilah DP, uang muka. Uang dan muka. Depan sampai bayar mau termasuk ini Pak. Down payment, bayar di muka. Biasanya DP berapa persen dari seluruh total pembayaran. Jenengan misalnya nyicil sepeda motor, nyicil mobil terleasing, maka itu bisa menggunakan akad ijarah sebab sampai durung lunas. Berarti barang kendaraan sepeda motor miliknya leasing sampai nyewa sampai lunas. Ini konsep ijarah.
Hati-hati Pak, sampean nyewa mobil, Mas, nyicil mobil, ngangsur sepeda motor yang belum lunas, hati-hati. Sampean nek sampean dol, sampean gadekan, maka sampean kena pidana. Sebab bukan milik sampean nasian, milik lesing. Hati-hati, ya. Nah, kemudian para hadirin, DP ini kenapa kok ada begitu? Apakah dalam Islam dibolehkan down payment ini uang muka? Boleh Pak. Itu memang diatur oleh negara dan juga dibolehkan dalam fikih sebagai ikatan perjanjian, sebagai bentuk jaminan keseriusan, sebagai memegang barang itu sampai pakai, ya. Juga DP itu sebagai bentuk sampeyan sungguh-sungguh mengambil barang dengan cicilan, dan nanti DP itu akan mengurangi jumlah pokok pinjaman dan bunganya, angsuran, mengurangi. Makanya ketika DP berapapun panjenengan ketika menyewa, ya, ketika ngangsur mobil atau sepeda motor, maka sampean boleh menawar. Oleh nawar panjenengan, misalnya DP saat ini untuk mobil diatur negara itu minimal 30%, sepeda motor 20%. Kadang-kala leasing berani 500.000 joko sepeda motor. Lho kok oleh sebab separuh dibayar leasing, tapi menambah jumlah angsuran. Jadi jenengan itu berhak misalnya DP sekian persen, sampai DP lebih besar misalnya, maka sampai boleh menawar tentang jumlah angsuran. Semakin pendek masa angsuran panjenengan, semakin besar cicilannya, semakin selesai pinjamannya. Tambah dawa masa cicilan, tambah larang jumlahnya. Contoh, sampai Joko sepeda motor 20 juta, ngapek 5 tahun dengan biaya administrasi, biaya provisi, biaya macam-macam, biaya materai dan sebagainya, total jenderal 5 tahun 20 juta jadi 45 juta. Niki down payment Pak, bayar di muka. Tetapi nilai uang itu sampai mampu membayar nggak apa-apa, ya, sebab uang kita berputar. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi DP itu sampai sudah bayar DP, nek sampai 500.000 ya kok ngenyang Pak. Ya, apabila DP-nya misalnya 50%. Sepeda motor misalnya 30 juta, atau NMAX sekarang 38 sampai 42 juta. Nah sampai Pak saya DP 30 juta. Wah, sampai menang nawar sampai. Ojo menengahi sampai ya. Pak nggih tawar. Piro saulane 3 juta 850. Wis kate 850 kok. Ah bisa terus diuper. Karena mereka sudah untung, mereka itu sudah untung. Kuat-kuatan wis. Paling kok ngene jawabane. Wis Pak limit Pak, aku golek apa-apa. Padahal wis oleh. Nggih, ya wis. Di situ nanti ada kesepakatan. Nggih. Lah, kesepakatan pun sampai tingali dalam dokumennya. Apakah persis dengan akad yang dijanjikan atau kesepakatan awal tertulis benar nggak dalam dokumen, dibaca dulu detail. Oh iya cocok. Nyun sewu Pak, sering terjadi kita akad atau sepakat harga cicilan, ternyata di dalam dokumen kita lebih besar. Soalnya gak salah leasingnya sampai gak gelem mocok. Ini hati-hati, nggih. Para hadirin rahimakumullah, engko durung iki sik DP. Lek TDP ana malih total down payment
Ngopo niku? Ya ana biaya administrasi, ana biaya provisi, ana biaya asuransi, ana biaya materai, ana biaya buku, ana biaya catet STNK, macam-macam. Iki TDP, total down payment. Provisi nopo niku? Provisi niku biaya administrasi setahun, biaya pegawai bank setahun, biaya nulis transaksi setahun. Oh, provisi biasanya 1% dari total pinjaman, loan total pinjaman 1%. Lek 500 juta maka provisinya 1% 5 juta. Itu lek pinjaman baru. Lek pinjaman lama perpanjangan, lek pinjaman baru provisi 1% dikurangi pinjaman. Lek perpanjangan sampai bayar kontan. Niki bedanya. Makanya diperiksa hati-hati Pak tentang DP dan DDP. Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah, nggih. Contoh profesi sampun ya, bayar perpanjangan di awal, nggih. Contoh malih sama rental mobil, Pak. Rental mobil kadang ada DP, kadang tidak ada DP. Gitu. Kadang juga dibayar di muka kontan, kadang juga dibayar di akhir kontan. Ya terserah panjenengan kali leasing, kali rental. Kadang barang langsung dibayar boleh, kadang DP kesepakatan berapa persen boleh, kadang juga bayar separuh boleh, bayar carry lunas, kemudian atau tidak bayar sama sekali TDW. Nih, maka mekanisme apapun boleh asal memenuhi dari prinsip syariat dan kesepakatan di awal. Paham ya? Nah, pembayaran full di akhir boleh enggak ketika rental mobil? Boleh. Tak gawa sik cak ya, bayar carry misalnya. Piro sedino 500 tak bayar carry, boleh asal sesuai dengan kesepakatan. Tapi jarang. Sampeyan tahu tak? Ayo nyewa mobil bayar carry. Ngoten nggih? Pasti bayar di depan atau DP terlebih dahulu. Tapi apakah ada? Ada. Lek itu TEAGE. Tonggoe, cacae, dolore, wis bayar kiri cak gampang, nggih, gampang, nggih. Loh, apa boleh ketika rental menyewa itu diutang bayare? Ini nggih. Sebenarnya kalau akad ijarah, Pak, itu takjilal ujarah, segera agi-agi bayar. Tetapi kalau panjenengan misalnya nyewa bis 4 juta sedino misalnya, sampean gak iso nyaur dan sampean rubah, sampean ngomong nang BC, Pak kula utang nggih, maka akadnya bukan lagi akad ijarah tapi akad qardun, akad utang. Ini harus dilakukan sebab beda akad. Lek sampean akad ijarah gak memenuhi syarat sebab segera dibayar. Lek sampean utang berubah menjadi akad qardun, akad utang piutang. Paham nggih? Niki para hadirin rahimakumullah. Boleh kalau siapa gak boleh dengan catatan sampai yang lek utang sewa gak bayar, dengan catatan sampeyan ada kebutuhan atau hajat yang terdesak, ya. Jadi tidak ada kemampuan membayar, tidak ada riba dan sebagainya, itu perlu diperhatikan. Contoh panjenengan misalnya nyewa rental 400 kasih bayar, ya kesepakatan bayar ulang ngarep 400 jadi 1 juta, maka itu riba, tidak boleh. Ya. Para hadirin rahimakumullah,
Contoh mana yang paling difahami dan terjadi keseharian adalah orang menyewakan kos-kosan dan kontrakan. Niki perlu diperhatikan para hadirin rahimakumullah. Lek mbah kita, orang tua kita dulu memang asas kepercayaan dan asas kebiasaan. Wis pokoke wong nyewa bayar di muka tampani. Ya. Wis langsung manggon kos-kosan atau kontrakan. Padahal dalam Islam itu diperhatikan Pak Nyun Sewu, perhatikan betul. Siapapun yang nyewa kos-kosan atau kontrakan perlu diperhatikan tentang akad ijarahnya. Agar apa? Menjadi pahala. Contoh, uang nyewa kos-kosan Pak, maka sampai ada kontrak akad dengan syarat. Sampai siap-siap gawe napa niku belangko ya kau ngisi jenenge sapa, alamat endi, nomor HP piro, KTP, iso ya kakak, kemudian kerja nang ndi, berapa sewa sebulan, maksimal bayar tanggal sekian, lek mundur tanggal sekian. Itu harus disepakati dalam dokumen, ditandatangani kedua belah pihak bermateri. Akad ijab kabul. Nggih, niki kos-kosan kula pinjamkan panjenengan sing nyewa nggih kula terami. Loh, lek wis ngoten niku dados pahala terus menerus niku. Kadang-kadang kita fokus dan ibadah ritual mawon, tapi ono riyae yo gak pas, yo kalah mbek wong amalan niku wae. Contoh, sampeyan nyewano kos-kosan, sing ngekos gak sok bayar, maka sampeyan memakai akad ta'awun, akad tolong menolong. Wis Pak ngeten mawon jenengan nggih ngenteni bayaran ulan ngarep didobel lha menapa. Lho, ngoten tok niku lho Pak, seneng mboten senyewa. Seneng. Pahala niku subhanallah, luar biasa niku. Ngalang-alang ahli ibadah pahala niku. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Karena kelemahan kita sebagai orang muslim terus terang Pak. Ibadah sosial, ibadah apapun terkait dengan agama, dokumen diremehkan. Zakat pun juga diremehkan. Pokoknya dibagi mari loh. Niki lo ono syarate, ono tanggung jawab sesuai dengan aturan fikih. Dikai aturan, dikai belangko, itu harus diisi. Sebab kelemahan kita selaku kaum muslimin meremehkan dokumen. Padahal mas'uliyah, tanggung jawab program kerja, tanggung jawab pekerjaan, salah satunya ada di dokumen, bukan lesan Pak. Ini mas'uliyah, tanggung jawab dini wa dunya wal akhirah. Paham nggih? Jadi titik itu dokumen, rapat mushola, daftar hadir, berita acara, hasil kesepakatan, tulis tanggal sekian, tanda tangan kabeh. Itu dokumen, bentuk pengikat kita bersama kesepakatan dalam dakwah di mushola. Penting nih Pak. Cuma kita sendiri katakanlah meremehkan. Yang penting Gusti Allah. Yang penting jalan. Loh. Amaliyahmu amalah itu perlu dokumen Pak. Sing ngerti fikih lho nggih. Hati-hati. Lillahi ta'ala monggo. Itu hati kita lillahi ta'ala. Tapi kebersamaan harus diikat dengan dokumen. Iki wong sing ngerti ilmu Pak. Ngapunten nggih, perjuangan agama itu kalau nggak ada dokumen, bagaimana kita memberikan pesan kepada generasi kita nanti? Bagaimana kita kerja untuk agama nanti? Bagaimana pendiri mushola, pengurus mushola, masjid dan sebagainya memberikan bukti perjuangannya untuk generasi nanti? Ini penting
pentingnya dokumen. Dan dokumen itu kalau bagi secara hakiki spiritual bukti perjuangan kita nanti di yaumil kiamat. Niki para hadirin, jadi jangan remehkan dokumen, jangan remehkan kesepakatan, semua itu adalah bab muamalah. Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah, nah ini jarang dilakukan sebab kita kadung kebiasaan. Niki, ya oleh kebiasaannya apik pada zaman yang relatif diterima. Besok Pak belum tentu generasi kita akan tahu ilmu, generasi kita akan faham ibadah. Yang penting apik dilakoni. Ingat, barang baik belum tentu sahih ibadah, apik durung tentu bener. Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah, balik. Jadi asas keridhaan antar penyewa dan yang nyewa juga harus diutamakan. Dengan apa ridhonya? Ati ridho, ati sing nyewa ridho. Yakin soalnya podo, tapi nek gak ditulis Pak iso nyeleweng. Misalnya sing nyewa ya tanggal 20 bayar, nah kok gak bayar dielingno cak wae bayar ya cak. Kapan? Ono dokumen iki lho cak tanggal 20. Coba mboten Pak. Coba. Ya. Sebab saat ini kita nggak tahu dari mana yang kos. Nyun sewu kita mengantisipasi teroris, ayo gak bahaya. Ono nang Bekasi Pak kos-kosan jerone kos bedil tok isine bom. Gak bahaya ta niku. Nggih, perlu diadministrasi dakwah kita. Nggih, perlu didokumentasi perjuangan kita. Itu bentuk mas'uliyah, tanggung jawab kita terhadap manusia, juga nanti terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, terus bagaimana jika penyewa tidak mampu bayar Pak? Nggih, tidak bayar. Nah, kita harus sadar bahwa permasalahan finansial orang itu tidak sama. Ono sing kesok mbayar perkara kebutuhane akeh. Ono kesok mbayar tepat waktu perkara bayaran mundur. Lho, ono kesok mbayar duwe ilang. Lho. Misale kate bayar wong tuwa desa butuh duit. Lah, lek begini harus sepakati dalam kontrak akad. Nggih, lek ana apa-apa komunikasi yang terbuka langsung dengan pemilik, menyampaikan alasan yang memang betul-betul ada hajat, mencari solusi bersama, terus pundi caranya agar bisa membayar. Lah, inilah kesempatan kita yang punya kos-kosan, punya kontrakan Pak, nggih, melakukan ibadah namanya inzar. Apa itu inzar? Keringanan kepada orang yang membutuhkan. Ini juga ibadah. Jadi memberi kelonggaran waktunya, utawa memberi keringanan biayanya, atau bebas dari tarif sewa. Syukur-syukur tapi jarang. Yang kedua, prinsip ta'awun, menolong Pak dengan orang lain. Ini bagian dari muamalah. Dan ketika kita membantu anak kos yang kesok bayar dengan jangka waktu diundur, dengan mengurangi sewa, itu ta'awun, menolong, dan itu mendapat pahala. Ya, bagi kadang-kadang fokus ibadah ritual aja kayak, tetapi ibadah sosial belas. Agama berpesan hablum minallah wa hablum minan nas. Nggih, niki. Para hadirin rahimakumullah. Nah, misalnya penyewa itu mati, apakah akad ijarahnya putus? Nah, ini ulama beda pendapat. Nggih, beda pendapat. Wala tabtulul ijarah bi mauti ahadil muta'aqidaini.
tidak membatalkan akad ijarah jika salah satunya meninggal dunia. Tidak membatalkan. Wala tabtul, tidak membatalkan. Lek mazhab Hanafi batal bah, sebab ada yang meninggal. Lek mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, wala tabtul ijarah, tidak batal ijarahnya. Loh, siapa yang menanggung? Ahli waris nanggung biayanya. Nah, ahli waris punya hak untuk mengajukan pembatalan sewa atau mengajukan keringanan sewa. Boleh. Karena apa? Yang berjanji di kertas sudah meninggal. Lek ono pengajuan pembatalan, keringanan, yo tanggung jawab ahli waris. Nah, di sini para hadirin rahimakumullah, berlaku akad iqalah. Akeh sebenarnya Pak ibadah niku. Tadi ibadah inzar meringankan, ibadah ta'awun tolong menolong, ada ibadah iqalah. Napa iqalah itu? Kesepakatan bersama ketika ada pembatalan. Lho, Kanjeng Nabi dawuh, Pak, niku hukumnya sunnah. Lek ono wong ya kaya sok bayar upah sewa, sampeyan kemudian mereka mengajukan pembatalan atau mengajukan keringanan, sampeyan wujudkan, sampeyan kabulkan, maka itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya iqalah. Kan Nabi dawuh, man aqala musliman aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah. Sapane wong sing ngeki keringanan pembatalan akad oleh ahli waris, maka Allah akan juga mengampuni kesalahannya fi yaumil qiyamah. Hadis hasan niki. Ibadah juga. Saban wirid dzikir sifat yang 1000 durung karuan sepuro Gusti Allah, lek atine gak ridho. Lek ringankan orang satu saja dan dia ridho, dia bahagia, dia senang, untuk khulus surur, memasukkan kebahagiaan di dada orang muslim, maka Allah akan memberikan kemudian fi yaumil qiyamah. Jelas niki. Jadi ibadah muamalah niku jelas pahalanya. Nggih, Kanjeng Nabi dawuh ngoten, Pak. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Lho, misale ahli waris mesti ngajakno pembatalan. Wis suwe niki. Ngajukan pembatalan, terus sing duwe kos-kosan, duwe akad tadi tidak merestui, bagaimana? Ya enggak apa-apa. Ngoten nggih. Sebab apa? Sebab jika disetujui alhamdulillah. Lek gak setujui yo gak apa-apa, sing duwe kos-kosan tidak berdosa. Sebab ada aturan penyewa meninggal diteruskan ahli waris. Paham ya? Kalau tinggal jarang, Pak, lek wong kos kayak akad. Ayo ono akad ngisi belangko, tatangan matre, ketentuan, kesuwen itu penting, Pak. Ada aturan jam malam misalnya, ada aturan tamu masuk misalnya, semua diatur dan itu boleh di dalam fikih Islam. Dan bagian dari akad sewa menyewa memudahkan akad tersebut. Paham ya? Para hadirin rahimakumullah. Ya, jadi ibadah niku dalam bab muamalah, Pak, nyun sewu, banyak jalan untuk mendapatkan jalan ke surga dan banyak jalan sarana pengampunan dosa. Tidak hanya kita ritual wirid ibadah macam itu penting untuk sampean dhewe penting nang Gusti Allah. Tapi bab muamalah, bab sosial sampean yo penting, Allah juga kita pentingkan nilai taala dan manusia juga mendapat manfaat. Nggih. Itu bab sosial, Pak. Karena apa? Banyak ahli ibadah nyun sewu, nggih, ahli ibadah. Tapi hatinya penuh dengan dosa, dengan maksiat hati loh, Pak. Semakin tinggi ahli ibadah,
maka lembut dosanya. Tidak terasa itu dosa. Contoh, wis mapan jadi ahli agama, ditokohkan sebagai ahli agama, lek gak dihormati, lek gak disalami, lek gak disanjung, lek gak diakui, mangkel. Itu dosa yang lembut dalam hatinya. Itu penyakit, Pak. Percuma kita banyak ibadah kepada Allah kalau kita calon orang yang rugi di akhirat. Ayo introspeksi masing-masing. Kula nggih ngoten untuk introspeksi. Contoh Pak, di dalam muamalah wong dodolan mawon saestu niki ana sikap memberi maaf, ana saling S3, salam, sapa, senyum dan doa. Ayo dodolan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mesem. Loh, dikira remeh niki. Mesem, tumbas napa yuk? Mesem. Nggih. Nggih yuk, muga-muga barokah sampai tumbas sampai sehat afiat donga. Salaman dosa lukur. Berapa ibadah di dalam jual beli yang seperti itu, Pak? Berapa salam yang sampai jawab orang datang? Berapa doa sampai terima dari orang yang senang? Sama ibu tambah seneng. Tunggu Lombok ibu lurun dil coba suwun boten. Suwun yo muga-muga laris dagangane. Luh. Iku donga. Lek gak dikabulkan di dunia jadi simpanan nanti di akhirat. Niki banyak. Jadi memulai janji, ngewangi kesulitan, jujur, ramah dengan orang dan sebagainya, ya itu bagian dari ibadah. Ojo ibadah nawang cucuan di efek positifnya ahli ibadahnya. Cucuai endi dampak positif baca Qur'annya. Cucuai endi dampak positif jadi pengurus takmir mushola. Dan ini Pak, jadi dampak positif itulah yang kita lakukan, bukan ibadahnya. Semua orang bisa kok Pak, semua juga sholat, tapi dampak positifnya yang berbeda. Para hadirin rahimakumullah, balik dan akad artinya akhlak terhadap sesama itu penting. Banyak ibadah juga penting, tapi percuma jika tidak selamat kuburnya dan tidak selamat akhiratnya. Sebelum kita wafat, sebelum kita mati, jangan ada dendam dalam hati kita, jangan hasud dengan dalam hati kita. Kita akan malu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Padahal malu ketika menghadap Allah adalah bagian dari iman billah, iman dumateng Gusti Allah. Ya Allah, kula nggih mikir, muga-muga kabeh selamat di dini wa dunya wal akhirah. Para hadirin rahimakumullah, sesuai niki 7 menit nggih. Pentingnya Pak niku hubungan sosial dalam muamalah itu ternyata banyak sarana menuju surganya Allah dan banyak sarana pengampunan dosa. Kanjeng Nabi dawuh, adkhalallahu azza wa jalla rajulan kana sahlan mustariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan al jannah. Imam Nasai rahimahullah sing wafat tahun 1915 Masehi, juga wonten dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan. Napa artine? Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga yang memudahkan dalam jual belinya, yang membayar hutang dan juga ketika menagih hutang.
Sinten mawon sing gadah utang kemudian itikad baik bayar utang, eling hadis niki Pak. Ya, dia akan dimudahkan untuk jalan ke surga sebab dia nyaur utang. Ana di utang sampean nagih sing api. Kalau niki wonten Pak nyun sewu, ana wong mati, ya. Utange nak wong ya kira-kira 12 juta. Mati Pak sing utang niki. WA kula, "Ji, dos pundi utange?" Jenengan bodoh ta. Ya suwe gak nyaur. Wonge gak duwe ya. Ngene ya. Sampeyan gelem ta? Adkhalallahu fil jannah. Ya. Apa itu? Sampai oleh swarga Gusti Allah. Hak yakin memudahkan, membebaskan hutang orang lain. Para nono ahli waris, para nggih, cak iki sing mati diutang 12 juta. Wis kula ridho, kula ikhlas, tak bebaskan sampean kabeh gak diutang. Subhanallah, kula nangis, Pak. Durung karo ibadah kula niki diterima Gusti Allah. Tapi wong mau duwe utang sakmono gedene diikhlaskan mawon sing gak duwe niku. Kula rangkul wonge, kula tampung pipine, cek oleh barokah. Niki jadi banyak rahasia-rahasia amaliyah yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngremehno wong, Pak. Sampai ahli ibadah loh, wong mau ibadah ya rutin cuma gak kok sampai ngono nggih, tapi bisa bebas no utange wong. Sampai kula saged ta. Hati-hati Pak, nggih. Makanya jangan merasa paling suci nggih. Ya. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian wonten seorang ulama besar mensarah hadis niki wau, sinten namine Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 1451 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Beliau dawuh, sapane wong sing nglakoni hadis niku wau dawuh Kanjeng Nabi, wadzalika sababun liwujudil barokah, maka dia akan jadi sebab wujudnya berkahnya Allah. Lek ana wong ngoten niku Pak, sampe yo dungane. Opo gak ono masjid, gak tau duduk perkara ikune, perkara janji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak nyuwun barokah, cak dongakno cak. Kasih donga aku Ji, cara Jawa cak. Wis ngene ae sampean donga aku amin. Nggih, ya Allah muga-muga asal barokah amin. Pun sebab kita tidak bisa melakukan. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi sababun liwujudil barokah, itu sebab hadirnya wujudnya barokah. Faqad da'a bi rahmati wal ghufran, kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mendoakan siapapun melakukan itu, ya, maka Nabi akan melakukan agar Allah memberi rahmat dan juga ampunan pada orang tersebut. Patuh pembebasan jalan tol daerah Syarat dan Muhammadiyah niku Pak, ana kuburan dibongkar. Ya, utuh jasate, mbok, ya, ibu-ibu mbok ngoten deh. Niku tahun pinten niku pas tol niku. Utuh. Mayite utuh, kafane utuh. Ditakon kula maca ten media niku matine tahun 82. Utuh. Ditakoni ahli-ahli tasawuf moro kabeh Pak takon, kenapa wujud liwujudil barokah? Kenapa kok utuh? Kenapa kok utuh? Yo ibadah biasa, ngoten nggih, dan sebagainya. Ternyata amalia beliau adalah sering bebaskan hutangnya orang banyak.
Ada juga seorang ustadz ketika dibongkar kuburnya dalam satu makam yang sama, hancur tulang-belulangnya. Ini makanya kita tidak tahu kita nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mugi-mugi berkah ngaji guru-guru kita, kiai kita oleh berkah semua. Selamat bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Nggih, mangkane sing nyambut gawe ayo ke sarana ibadah, sing berdagang ke sarana ibadah, sing dodolan sarana ibadah, sing berjuang sarana ibadah, sing berdakwah sarana ibadah, pejabat sarana, kabeh sarana taqarrub ilallah. Nggih, insyaallah selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Paham nggih? Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah